Oke semua, selamat siang. Perkenalkan nama saya Nunggu Dimanapane, nomor absen 12, NND 220553121. Mata kuliah Aljabar Linear, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Dr. Gede Jurkang India STMT. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan 3 subtopik. Pertama yaitu transformasi linear inverse, yang ketiga yaitu matriks transformasi linear, yang ketiga yaitu komposisi dan transformasi linear inverse. Yang pertama, 5.4 transformasi linear inverse. Setelah kita membahas subtopik ini, kita harus dapat membuktikan sifat satu ke satu dan ke transformasi. Dapat menuju transformasi mana yang memiliki inverse. Dapat memahami apa yang dimaksud dengan isomorfisme. Pada bagian ini kami menyatakan kondisi yang memungkinkan adanya transformasi inverse. Terbalik transformasi penting karena kita sering membatalkan transformasi. Kami membutuhkan jalan kembali dari tujuan kami ke titik awal kami, dan ini hanya dapat dicapai dengan transformasi inverse. Ini adalah contoh transformasi inverse, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri transformasi. 5.4.1 One-to-one injective transformation. Ini adalah transformasi linear di mana setiap vektor dalam domain atau mulai tiba di vektor yang berbeda dalam kisaran di bawah. Gambar 5.23. Definisi 5.14. Misalkan T V minus W adalah transformasi linear. U dan V berada dalam domain V. Transformasi T adalah 1 ke 1. Dapat dituliskan dengan U tidak sama dengan V, tapi TU dan juga TU tidak sama dengan TV. Contoh soal, diberikan suatu contoh yaitu T XY sama dengan X dikurang Y, X tambah Y. Jadi apa transformasi satu untuk satu injektif? Solusinya U sama dengan AB dan V sama dengan CD. Masukkan pada transformasi yang diberikan U dan V, kita memiliki TU sama dengan TAB sama dengan A dikurang B, A ditambah V rumus di atas yaitu, dan TV juga demikian. Jika TU sama dengan TV, maka kita memiliki A dikurang B, A tambah B sama dengan C kurang D, C tambah D. Setelah dikuasi corresponding string yang diberikan, A dikurang B sama dengan C dikurang D, A tambah B sama dengan C tambah D, dan diinformasikan yaitu A sama dengan C, B sama dengan D. Solusi yang diberikan simultaneous equation yaitu A sama dengan C dan B sama dengan D diubah dan diberikan U sama dengan AB sama dengan CD sama dengan V. Kita memiliki TU sama dengan TV untuk U sama dengan V. Jadi artinya yaitu vektor TU sama dengan TV yang diberikan akan dimulai dengan vektor U sama dengan V. Jadi contoh tentang 5.15 memberikan transformasi T adalah 1 untuk 1. 5.4.2 Properties of one-to-one transformation. Proporsi 5.16. Misalkan T dari W dari V minus W adalah transformasi linear antara ruang vektor V dan W, maka T adalah satu vektor, maka T adalah 1 ke 1 pada T sama dengan 0. Tunjukkan pada linear transformasi T yang diberikan pada contoh 5.2 adalah 1 menggunakan proporsi 5.16. Contoh soal 5.23. Solusinya mengaplikasikan transformasi yang diberikan kepada equation 0 karena kita akan mencoba untuk menemukan kernel TXY sama dengan X dikurang Y, X tambah Y sama dengan 0. Implementasikan yaitu X dikurang Y sama dengan 0, X tambah Y sama dengan 0 diberikan akan menghasilkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0.
Jadi kernel T 00 transpose sama dengan 0. Jadi T A sama dengan 0. Ini adalah vektor 0 dimana mengubah T menjadi dan mengartikan T adalah satu untuk satu. Proporsi 5.17. Biarkan T pada vektor T dari V menuju W menjadi transformasi linear. T adalah 1 ke 1 dan berbanding dengan nulity T sama dengan 0. Ingat, nulity dari transformasi T adalah dimensi dari kernel T. 5.4.3 onto surjective linear transformation. Ilustrasi dan transformasi ke dalam ditunjukkan pada gambar 5.24. Proporsi 5.19. Transformasi linear T dari V menuju W menjadi range T sama dengan W. Contoh soal memberikan TV sama dengan AV dengan menggunakan sama TV sama dengan AV di mana A sama dengan 1001 pada untuk projective transformation. Solusinya vector V yaitu XY diaplikasikan dengan transformasi yang diberikan yaitu TXY sama dengan 1001 dikali XY akan menghasilkan XY. Apa range dari T? Sejak T XY sama dengan XY, kita memiliki range T sama dengan R kuadrat. Jadi artinya range T dicari untuk mendapatkan vektor space R kuadrat. Jadi yang diberikan transformasi T adalah onto 5.4.4 Properties of onto surjective linear transformation. Proporsi 5.20. Biarkan T di menuju W mencari transformasi linear, maka T ke pangkat T sama dengan dimensi W. Proporsi 5.21. Jika T pada V menuju W adalah transformasi linear dan terbukti dan sama dengan W, maka T adalah transformasi 1 ke 1. T adalah 1 ke 1 pada ini, yaitu di sini adalah transformasi yang awal dan ini akhir. V-nya itu mentransformasikan menjadi W. Proporsi 5.12. Jika T pada V menuju W adalah transformasi linear dan redup V sama W, maka T adalah 1 dan ke T sama dengan 0. Contoh soal diberikan R kuadrat menuju kuadrat linear transformation diberikan T XY sama dengan X kurang Y X tambah Y. Jadi tunjukkan X onto dan 1 to 1 1 ke 1. Solusinya yaitu kita dimensi R kuadrat sama dengan dimensi R kuadrat sama dengan 2. Kita bisa menggunakan proporsi 5.22 untuk menunjukkan kernel T pada vektor 0. Ke T sama dengan 0, kita mempunyai T XY sama dengan X dikurang Y X tambah Y sama dengan 0. Simulasikan yaitu menjadi X dikurang Y sama dengan 0, X tambah Y sama dengan 0, diberikan hasilnya yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Dimasukkan ke T sama dengan 0 yang menghasilkan 0. Sejak T sama dengan 0, kita menggunakan 5.2 transformasi buat untuk 1 untuk 1 dan untuk 5.4 linear transformation. Definisi 5.23. Biarkan transformasi V menuju W menjadi transformasi linear bijektif. Transformasi inverse T pangkat 1 dari W menuju V terdefinisi V sama dengan T pangkat 1 W berbalik dengan T sama dengan W. Contoh titik soal 5.28. Diberikan R transformasi R pangkat 2 menjadi pangkat 2 pada linear transformasi dan diberikan juga TX sama dengan AX di mana A sama dengan 1, 3, 2, 6. Kita akan menemukan inverse transformasi untuk pangkat 1. Solusinya, let vektor X sama dengan XY, kita akan memulai pada vektor space mengubah vektor 0 di bawah T. Kita membutuhkan untuk menemukan TX sama dengan AX sama dengan 0 dengan menggunakan samaan yaitu 1, 3, 2, 6, 0, 0
berubah menjadi 1, 3, 0, 0, dan 0, 0. 26 berubah menjadi 0. Kita memiliki X tambah Y sama dengan X tambah 3Y sama dengan 0, diimplementasikan menjadi X sama dengan 3Y. Setelah itu Y sama dengan R, di mana R adalah bilangan real dan X sama dengan min 3R. T sama dengan XY sama dengan min 3R. R sama dengan R dikali min 3 dikali 1 tidak sama dengan 0. Jadi ketika tidak sama dengan 0, jadi diberikan transformasi yang tidak inverse. 5.4.6 Isomorphism. Definisi 5.25. Jika transformasi linear T, transformasi dari V menuju W dapat dibalik, maka kita katakan bahwa ruang vektor V dan W adalah isomorfik. Transformasi T seperti itu disebut isomorfisme. Contoh soalnya yaitu kita disuruh menemukan space Pn dan R pangkat n tambah 1 pada isomorfik. Solusinya ingat Pn adalah vektor space polinomial n atau lewat dan R pangkat n tambah 1, di mana R tambah 1 Euclidean space. Kita membutuhkan perkataan pada linear transformasi sebelum atau samping Pn dan R pangkat n tambah 1. Kita menuliskan setiap polinomial P dengan Pn, di mana P sama dengan Px sama dengan Co tambah C1x tambah C2 X pangkat 2 sampai Cn pangkat n. Setelah itu kita membuat basis vektor pada Pn adalah 1, X pangkat 2, X pangkat 3 sampai X pangkat n. Kita menggunakan vektor P untuk menuliskan koordinasi C0, C1, C2 sampai Cn dan di koordinat kita dapat juga silangkan untuk clean space F pangkat n tambah 1, di mana kita menuliskan transformasi T dari Pn menuju Rn pangkat tambah 1. Kita diberikan T C0 C1 X C2 X pangkat 2 sampai Cn pangkat Xn sama dengan C0 C1 C2 sampai Cn. Verifikasikan transformasi linear. Setelah itu dimensi pada dua vektor space, dimensi Pn sama dengan dimensi R pangkat n tambah 1 sama dengan n tambah 1. Kita hanya membutuhkan perubahan kernel T untuk vektor 0, di mana kernel T sama dengan 0. Ingat, kernel T pada vektor Pn berubah menjadi vektor 0 di bawah T. Vektor 0 pada array space R pangkat n diberikan CO, C1, C0, C1, C2 sampai Cn pangkat transpose, menghasilkan 0, 0, 0, 0 transpose sama dengan 0. Jadi koefisien pada kalikan ke 0 yaitu akan menghasilkan C0 sama dengan 0, C1 sama dengan 0, sampai Cn pun sama dengan 0. Jadi selesaikan P sama dengan 0 tambah 0x tambah 0x sampai 0xn sama dengan 0. T sama dengan 0. Jadi T adalah 1 untuk 1 dan untuk 1 juga menjadi invertible. Sejak T invertible, vektor space berhubungan dengan isomorfik. Jadi Pn dan R pangkat n tambah 1 adalah isomorfik. 5.5 Matriks transformasi linear. Setelah kita membahas topik ini, kita diharuskan dapat menemukan matriks standar dari transformasi linear, dapat menemukan matriks transformasi untuk basis non standar, dan dapat menerapkan matriks transformasi. 5.5.1 The Standard Matrix pada linear transformation atau mapping. Transformasi linear T dari Rn menuju Rn dapat dideskripsikan dengan matriks sebagai contoh menunjukkan. Contoh berikut contoh menunjukkan. Contoh 5.3 diberikan Tx sama dengan 2x dikurangi y x ditambah 3. Kita menuliskan transformasi Tu sama dengan Au, di mana U sama dengan x T
XY transpose. Solusinya kita menuliskan 2x dikurang y x tambah 3y pada fungsi AU sama dengan dimana U x y diberikan 2x dikurang y x tambah 3y sama dengan 2 dikurang 1 2 dan 1 1 3 dikalikan dengan xy sama dengan AU mana A sama dengan 2 1 1 3. Jadi TU sama dengan AU dan T transformasi dari R pangkat 2 menuju R pangkat 2 akan menghasilkan matriks A untuk size 2 untuk 2. 5.5.2 matriks transformasi untuk basis non standar. Jika kita menggunakan latar dan bujur, lintang dan bujur untuk musuh peta, maka kita telah menggunakan secara efektif koordinat kutub bola R, Q, dan delta daripada sumber X, Y, Z standar kami. Contoh lainnya adalah mencoba mencari gaya pada pesawat terbang seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.29. Itu komponen paralel yang tegak lurus terhadap pesawat jauh lebih berguna daripada komponen horizontal vertikal. 5.5.3 matriks derivatif diberikan P2 menuju P1 yang menangkan definisi TP yaitu P aksen yang diketahui ini B 1 X pangkat 2 dan C sama dengan 1 X. Untuk menemukan 2T sama dengan 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 menggunakan matriks A. Untuk pertama kita mengusulkan yaitu T1 sama dengan 1 aksen sama dengan 0 differentiating, TX sama dengan X aksen sama dengan 1 differentiating, dan TX pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 aksen sama dengan 2 differentiating. Kita membutuhkan menuliskan pada koordinasi pada basis C sama dengan 1X. T1 sama dengan 0 sama dengan 1 sama dengan A dikali 1 tambah B dikali X diberikan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Di sini diketahui BC sama dengan 1, D sama dengan 0, E sama dengan 0 dan F sama dengan 2. Apa matriks pada tersebut? A sama dengan T1 T dikali C T dikali 1C TX D TX pangkat 2C kali masukkan A C E B D F 0 1 0 0 0 2. Untuk T dikali 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 kita memiliki P sama dengan 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1. Jadi PB sama dengan 132. Setelah itu TPT sama dengan APB 010 002 135 132 tambahkan 34. Setelah itu T2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 1 tambah 4 pangkat X 4X sama dengan 3 tambah 4X. T dikali 2X tambah 3X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2X. Kalau masuk seterusnya menghasilkan 4X tambah 3. Pada matriks A diberikan derivatif pada kuesionen polynomial yaitu 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 1. 5.6 komposisi dan transformasi linear inverse. Setelah kita membahas topik ini, kita diharuskan memahami apa yang dimaksud dengan komposisi transformasi linear. Dapat membuktikan beberapa sifat komposisi transformasi dan dapat membuktikan bahwa matriks inverse merepresentasikan transformasi inverse P pangkat 1. 5.6.1 komposisi of linear transformasi matrix. Gambar 5.4 menunjukkan transformasi linear P transformasi U menuju W menuju V yang membawa vektor U ke TU, dan maka transformasi linear S pada V menuju W mengambil TU menjadi STU. Komposisi T dan S dilambangkan dengan S dot T. Definisi formalnya adalah sebagai berikut. Definisi 5.32 misalkan T dari U menuju V dan S P menuju W adalah transformasi linear dan U dan TU adalah dalam domain atau mulai ruang vektor dari U dan V masing-masing. Kemudian komposisi ini dua transformasi. S dan T dilambangkan dengan S dot T didefinisikan dengan S dot TU dan menuju W dari U ke W, dan S hasilnya adalah S dot T dikali U sama dengan S dikali T dikali U. Nah, soalnya ada di sini diberikan TX Y, TX Y sama dengan X kurang Y X tambah Y, dan S adalah XY 2X ditambah 3Y X dikurang 5Y. Determinant S dot T 23 dan T dot S 23 juga.
S.T23 S sama dengan ST23. S sama dengan S dikali 2 min 3, 2 plus 3 sama dengan X min 1 tambah S min 1 5, dan 2 dikurang 2 dikurang dikali min 1 tambah 3 dikali 5 min 1 dikurang 5 dikali 5, maksudkan 13 min 15. Aplikasikannya yaitu menggunakan ini. Dan T.X sama dengan menghasilkan 2 dan 6 0. Jadi ini adalah gambar belakang. 5.6.2 Matrix of Composition Linear Transformation. Proporsi 5.34, misalkan TU menuju W, V dan S, V menuju W adalah transformasi linear, dan U adalah W menjadi ruang vektor berdimensi hingga dengan basis B, C, dan D masing-masing. Jika TUC sama dengan AUB dan FSVD sama dengan BVC, di mana U adalah vektor di U dan V adalah vektor di T. Kemudian S.T UD sama dengan BAUB. Di sini huruf B tebal adalah matriks dan huruf miring B adalah basis. Kami dapat menghapus semua subskrip jika kami menggunakan basis standar dan proporsinya adalah S.T dikali U sama dengan BA. Contoh soal: transformasi R pangkat 2 menjadi R pangkat 2 dan SR pangkat 2 menjadi R pangkat 2 linear diberikan juga tadi seperti persamaan interval sebelumnya. Determinasinya S.T dan T.S. Dan menemukan komposit transformasi pada vektor U sama dengan 23 S.T U dan T.S U. A sama dengan 1 min 1 1 karena TX sama dengan X dikurang X tambah Y. Determinasi standar matriks linear yaitu B sama dengan 23 min 1 min 5 seperti juga sebelumnya itu di sini. Dan di proporsi 5 menggunakan 5.4 yaitu S.T U sama dengan BAU 23 1 min 5 1 min 1 1 1 dikalikan dan dikalikan dengan U yang menghasilkan 5 1 min 4 kemudian 60. Komposit transformasinya itu S.T pada vektor U23 diberikan juga S.T U23 S.T U23 sama dengan 5 1 min 4 min 6 23 13 min 26. T.S U sama dengan AB 1 min 1 1 1 2 3 1 min 5 akan menghasilkan 1 8 3 3 min 2 U akan diberikan juga akan. Setelah itu kita memasukkan juga T.S yaitu 23 sama dengan 1 8 3 min 2 dikalikan dengan 2 3 akan menghasilkan 26 0. Jadi jawaban yang diberikan sudah benar dengan contoh 5.12 karena kita memiliki kesamaan yang sama. 5.6.3 Invertibility Linear Transformation. Dari bagian 5.4.5 kita punya transformasi gambar 5.38. Definisi 5.3. Biarkan transformasi dari V menuju W menjadi transformasi linear, maka T dapat dibalik ada transformasi T pangkat 1 sehingga T pangkat 1 T sama dengan P, di mana P ada transformasi identik pada ruang vektor awal P. Yang kedua T pangkat 1 sama dengan LW, di mana LW adalah transformasi identik pada vektor kedatangan ruang W. Proporsi 5.35. Misalkan T transformasi dari V menuju W adalah transformasi linear dari ruang berdimensi hingga V dan W, maka T dapat dibalik dari matriks A dan menyatakan transformasi T adalah dapat dibalik. Contoh soal yang pertama yang ditanyakan pertama itu T1 T pangkat 1 dari R pangkat 2 menuju pangkat 2 dan menentukan matriks referensi T pangkat 1. Pertama menggunakan contoh 5.27 transformasi T pangkat 1 saat X Y sama dengan 1 per 2 dikalikan X tambah Y min X tambah Y.
ini dikonfigurasikan dan X dan Y menggunakan matriks A sama dengan 1/2, 1, min 1, 1. Dan akan menghasilkan kita memiliki B 1 min 1, 1, 1. Dan yang kedua, bagaimana kita menunjukkan bahwa BA sama dengan 1 karena BA perkenalkan konversi transformasi dari D pangkat min 1. Kita memiliki BA sama dengan 1/2 dikali 1 min 1, 1, 1 min 1, 1 sama dengan 1/2 dikali 2, 0, 2 sama dengan 1, 1, 1, 0, 0, 1. 5.6.4 Operation of Interpretability Linear Operators. Proporsi 5.38 misalkan TVV dan SVV adalah menjadi operator linear yang dapat dibalik dari ruang berdimensi hingga V. Maka S.T dapat dibalik sebuah S.T pangkat 1 sama dengan T pangkat 1 S pangkat 1. Biarkan matriks A dan B masing-masing mewakili transformasi linear T dan T yang diberikan dengan proporsi 5.34. S.T dikali U sama dengan BA. Demikian yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah pengucapan dan penjelasan yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.